Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan donghua baru berjudul Legend of Zhou. Menceritakan selama pemberontakan Anlusan dari dinasti Tang. Monster ada di mana-mana dan orang-orang miskin di dataran tengah. Li Haobai mulai dari basuh dan ingin pergi ke garis depan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam perjalanan dia ditelan oleh monster naga. Secara kebetulan, Li Haobai dan penjaga nadi naga bergabung satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan naga hitam. Dan sejak saat itu dia terlibat dalam perjuangan berbagai kekuatan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Selama era Tianbao, dinasti Tang memasuki era kejayaannya. Kota di seluruh dunia, sungainya dipenuhi dengan kapal besar. Manusia hidup harmoni dan makmur di dunia ini, tanpa krisis membayangi di bawah kemakmuran. Setelah Kaisar dinasti Tang mengalami penyakit serius, dia terobsesi dengan metode keabadian. Dia mengirim banyak orang untuk mencari obat yang bisa dikultivasikan menjadi makhluk abadi dalam legenda, yaitu mutiara naga hitam. Pemberontak dari dinasti Tang, Anlusan, memiliki kekosongan di dalam tahta dan dia mulai melakukan pemberontakan. Dia memiliki 150.000 pasukan seperti serigala dan harimau untuk bergegas menuju Chang'an. Perang terjadi di mana-mana dan menyebabkan mayat banyak tergeletak di tanah. Dunia kembali bergejolak. Dan penjahat yang tidak terhitung jumlahnya juga telah dikirim secara diam-diam. Di sebuah kota yang terlihat dari luar adalah sebuah yang ramai, dengan banyak lampu yang terang di mana-mana dan banyak pedagang yang sedang menjajakan dagangannya. Di suatu tempat pemandian di sana, ada seorang laki-laki yang sedang mandi di sana. Dia ditemani oleh seorang wanita dan beberapa musisi di sana. Tapi tiba-tiba lelaki itu berkata, jika musik yang dimainkan sangat bagus. Tetapi ditakutkan musik yang terlalu keras akan menyebabkan niat buruk. Mendengar hal itu, wanita yang menemani lelaki itu langsung marah. Ternyata semua orang yang ada di kota itu hanyalah ilusi saja. Kota tersebut adalah kota mati dan dipenuhi oleh banyak monster yang berbentuk seperti hyena. Tidak hanya beberapa saja, tetapi lelaki itu tiba-tiba dikerumuni oleh puluhan bahkan ratusan monster yang siap menerkamnya. Di sana juga banyak tengkorak-tengkorak manusia yang berserakan akibat ulah monster tersebut. Lelaki itu menggunakan kekuatan spiritualnya dan beberapa kertas mantra untuk melawan monster-monster itu. Walaupun lelaki itu seperti lelaki hidung belang dan suka mabuk, tetapi dia merupakan lelaki yang kuat dan bisa mengalahkan semua monster itu dengan cepat. Setelah melakukan pekerjaannya, dia keluar dari bangunan itu dan meminum araknya. Baru saja keluar, dia sudah merasakan ada situasi yang lainnya di sekitar. Dia mengambil seperti kompas di kantongnya dan melihat benda itu. Jarum kompas itu menunjuk ke arah Gunung Shu. Dan di sana ada roh jahat yang sangat besar. Di suatu desa ada 3 anak remaja yang sedang berkumpul. Mereka adalah Haobai, Hunan, dan Hujian. Haobai sedang mempraktekkan keahliannya dalam berpedang. Dia bisa memotong boneka jerami dengan pedang yang selalu dia bawa. Di sana Haobai langsung berbicara kepada kedua temannya. Jika dengan keterampilannya dia bisa membunuh geng Gunung Anlun tanpa tersisa sedikit pun. Kedua temannya itu juga bisa pergi keluar dengan tenang bersama dengan dirinya. Dengan mengebu-ngebu, Haobai juga berkata, jika mereka akan bisa membunuh musuh dan melakukan perbuatan baik kemudian menjadi jenderal besar di masa depan. Bahkan Haobai langsung menyuruh kedua temannya untuk bersiap
dan mereka akan pergi ke jalan Hanggu untuk menumpas para pemberontak. Tetapi pada akhirnya hanya Hao Bai dan Hu Jian yang berangkat. 好北，你们这是要去哪儿啊？去函谷关打仗去。 Mereka tidak menemukan Hunan dimanapun dan memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Mereka terus berjalan sampai malam hari dan memasuki hutan. Hao Bai sambil memegang selembar kertas berkata, jika mereka bisa memburu monster dan jika berhasil mereka akan diberikan 1000 tel perak sebagai hadiah. Karena mendengar hadiah yang akan mereka dapatkan, keduanya menjadi lebih bersemangat untuk menaklukkan monster yang mereka anggap kecil itu. Di tempat lain, ada pasukan besar prajurit yang sedang melakukan sesuatu. Di tengah mereka ada seperti bola besi yang sedang dibakar. Setelah beberapa saat, salah satu prajurit itu berkata jika bola besi cair sudah siap digunakan. Mendengar hal itu, pemimpin mereka yang menggunakan topeng memerintahkan prajurit itu untuk memulai membunuh naga yang mereka incar. Semua langsung melaksanakan perintah pemimpin itu. Mereka menurunkan beberapa tong kayu ke dalam jurang dan mulai melepaskan bola besi cair yang sudah panas ke dalam jurang juga. Karena semua itu, mereka berhasil menangkap naga api yang sangat besar. Tetapi naga itu terus memberontak dan menyebabkan rantai yang membelenggu lehernya bisa terlepas. Teriakan naga itu membuat Hao Bai dan Hu Jian yang berada di dalam hutan menjadi terkejut. Hao Bai langsung bersikap waspada dan siap mengambil pedangnya. Tetapi tiba-tiba tanah di bawah mereka bergerak dan menyebabkan mereka terperosok ke dalam lubang. Tanpa mereka sadari, keduanya masuk ke dalam pertarungan naga dan seluruh prajurit tadi. Hu Jian sudah terlempar karena naga itu mengamuk dan membuatnya pingsan. Sedangkan Hao Bai dia berusaha untuk melindungi dirinya dan pergi dari sana sebelum terkena serangan dari panah api prajurit ataupun naga. Tetapi Hao Bai terpojok dan naga itu melihatnya dan siap untuk menerkam dirinya. Pemimpin prajurit itu terus menyuruh seluruh prajuritnya untuk menyerang naga hitam besar di depan mereka. Dia sangat ingin mendapatkan mutiara naga hitam itu, apapun yang terjadi. Semua prajurit di sana segera mengeluarkan panah apinya dan menembakkannya ke arah naga itu. Ada juga yang menyerang maju menggunakan tombak yang dibawa mereka. Sedangkan naga itu, dia juga tidak diam saja. Naga itu menggunakan kekuatannya yang besar dan badannya yang kuat untuk melawan. Banyak prajurit yang mati karena hempasan naga hitam itu atau terinjak naga itu. Pemimpin itu langsung menyuruh pasukan bola belerang untuk menyerang naga hitam itu. Semua prajurit yang ada di dalam pasukan itu segera mempersiapkan alatnya dan mulai menembakkan bola belerang dari sebuah panah besar. Bola belerang yang ditembakkan mengenai tubuh naga itu dan membuat naga hitam itu semakin ganas. Tetapi karena bola belerang itu juga, naga hitam tidak akan bertahan lama. Benar saja naga itu mengaum sebentar dan ambruk ke tanah. Di sisi lain, Toisem yang habis memberantas monster di kota tadi sudah berada di Gunung Su. Dia memasuki gua di gunung itu dan menemukan sisik naga. Melihat sisik naga itu, dia tahu jika ada mutiara naga hitam di sana. Toisem itu langsung pergi masuk ke dalam gua setelah mendengar banyak suara di dalam sana. Hao Bai dia yang tadi diterkam oleh naga terbangun di suatu tempat. Tempat itu seperti lautan yang sangat luas dan tidak ada apapun di sana. Hao Bai bangun dan berjalan menelusuri tempat itu. Tapi tiba-tiba dari bawah muncul suatu cahaya berwarna merah dan terbang ke atas. Cahaya itu juga mengitari tubuh Hao Bai dan membentuk seperti siluet tubuh wanita dari asap yang ditinggalkannya.
Siluet itu mengeluarkan suara seperti ibu Hao Bai. Hao Bai yang seperti mendengar suara ibunya menjadi terlena dan terperangkap dalam bola asap yang merengkuhnya itu. Asap yang membungkus Hao Bai berubah menjadi seperti bola api. Dan api itu masuk ke dalam tubuh Hao Bai melalui mulut dan matanya. Dan membuat Hao Bai terpekik tertahan seperti merasakan sakit yang amat sangat. Sedangkan di luar, para prajurit itu dengan perlahan maju mendekati naga yang sudah mereka kalahkan. Tetapi saat mereka sudah dekat dengan tubuh naga hitam itu, mereka dikagetkan dengan sesuatu yang keluar dan terbang di atas tubuh naga hitam. Sesuatu itu berbentuk seperti bola dan ada beberapa bercak seperti terbakar di sana. Pemimpin prajurit yang melihat itu tentu saja bingung. Dia kembali menyuruh pasukan bola belerang untuk kembali bersiap dan menyerang bola itu dengan bola belerang mereka. Semua langsung melaksanakan perintah pemimpin itu dan kembali melemparkan bola belerang ke arah bola besar di depan mereka. Akibat dari serangan mereka, bola itu pecah dan mereka melihat seseorang di sana yang seperti diselimuti asap berwarna ungu kehitaman. Orang itu adalah Hao Bai. Tetapi Hao Bai terlihat berbeda karena dia seperti mempunyai sisi di sekitar wajahnya. Tepatnya di bagian mata kanannya dan matanya itu berwarna emas seperti mata naga hitam tadi. Apalagi sekarang Hao Bai terlihat menyeramkan karena seringai yang dia keluarkan. Pemimpin itu kembali menginstruksikan pasukannya untuk menyerang. Tetapi Hao Bai bisa menangkis semua serangan itu dengan dinding pelindung yang dia buat. Bahkan dia sekarang begitu cepat dan bisa melumpuhkan beberapa pasukan dengan cepat pula. Dengan kekuatannya yang sekarang, Hao Bai bisa menggunakan kekuatan untuk memunculkan seperti batu yang tajam dan mengalahkan pasukan yang akan menyerangnya dari belakang. Hao Bai seperti orang yang berbeda. Dia berjalan pelan sambil berkata dengan suaranya yang menyeramkan. Dia berkata awal dunia kelahiran Yin dan Yang. Perubahan kekacauan murni. Dua instrumen. Kehadiran amarah murni. Tenggelam dalam kekacauan. Hao Bai hanya tertawa saat pemimpin pasukan itu menyuruhnya menyerahkan mutiara naga hitam kepadanya. Hao Bai kembali bersiap untuk melawan. Sambil berkata kelahiran dua naga mengatur alam semesta. Sekarang Hao Bai benar-benar seperti naga dengan tangan yang memiliki cakar. Dia kembali mengeluarkan kekuatannya untuk memunculkan batu runcing itu dan menghabisi semua pasukan di sana. Dia hanya menyisakan pemimpin itu dan mengurungnya dengan batu yang dia buat. Setelah itu dia berkata jika dia adalah mimpi buruk bagi mereka semua. Di tempat lain, beberapa orang bisa merasakan jika mutiara hitam sudah muncul dan terlahir kembali. Seperti seseorang yang berpakaian mewah yang sangat menginginkan kekekalan abadi dan kenaikan kekekalan tiada tara. Dan seseorang yang berpakaian lusuh seperti kakek tua dengan segala pernak-pernik menyeramkan di sekitarnya. Toisem yang memasuki gua tadi bergumam kalau dia sudah terlambat. Dia tidak mengira jika monster yang akan dia temui bukanlah monster gunung biasa. Sudah banyak mayat di sana yang bergelimpangan. Toisem itu harus masuk ke dalam gua sambil terus waspada melihat sekitarnya. Sampai dia bertemu dengan Hao Bai yang masih dirasuki oleh mutiara naga hitam. Toisem itu tahu jika lelaki itu dirasuki karena dia melihat mutiara naga hitam di leher Hao Bai. Toisem itu mulai menghindari dari serangan Hao Bai. Dia menghindar sambil berkata jika ada 9 naga yang menjaga tanah Shenzhou. Dan itu yang orang sebut-sebut sebagai nadi naga.
Nadi naga mengandung aura langit, bumi, gunung, dan sungai. Pada akhirnya dipadatkan menjadi mutiara naga hitam dan itu terkandung di tenggorokan naga. Toism itu sebelumnya pernah mendengar sesuatu dari gurunya. Sebelumnya dia pernah ragu mengenai hal itu. Tetapi hari ini dia benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jimat mutiara naga itu selalu menjadi pil spiritual yang didambakan banyak kultivator abadi. Tapi selama ribuan tahun, para kultivator abadi yang mendapatkan mutiara naga hitam, semuanya mati meledak. Energi spiritual besar pada mutiara naga hitam bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh manusia. Dan sekarang Hao Bai ditelan olehnya. Diperkirakan Hao Bai akan segera mati. Hao Bai yang sedari tadi mendengar ocehan Toism itu marah dan kembali menyerang. Toism itu berhasil menghindar dan kembali berkata, jika mutiara naga hitam itu hilang dari nadi naga dunia, itu dapat menyebabkan kekacauan di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Toism itu mengambil jimat yang dia simpan di dalam bukunya. Jimat itu adalah pemberian gurunya, dan jimat itu bernama jimat iblis berebut mutiara. Setelah beberapa kali menghindar, Toism itu berhasil melemparkan jimatnya dan mengenai leher Hao Bai. Hal itu menyebabkan Hao Bai terjatuh dan tidak bisa bergerak. Saat Toism itu bersantai, batu yang mengurung pemimpin pasukan tadi pecah. Pemimpin pasukan tadi ingin menyerang Toism, tetapi tiba-tiba ada pedang merah yang meluncur dan membunuhnya. Seseorang dari faksi Yin Chang yang tiba-tiba datang, melihat Hao Bai yang terbaring di tanah dengan mutiara naga hitam di lehernya. Dia kemudian menyerang Toism itu untuk mengalihkan perhatiannya dan membawa Hao Bai pergi dari sana. Hao Bai tersadar dari pingsannya di suatu tempat. Dia terkejut karena dia terbangun dengan tangan yang terrantai dan tidak memakai apapun kecuali celana dalamnya. Di sana ada satu lelaki yang mendekatinya dan membawa kuas. Ternyata lelaki itu menggambar seperti mantra di seluruh tubuhnya dan membuatnya kesakitan. Hao Bai tentu saja bertanya apa yang sedang lelaki itu lakukan kepadanya. Tetapi lelaki itu tidak menjawab apapun dan hanya menyuruh Hao Bai diam. Lelaki itu berdiri di depan Hao Bai dan merentangkan tangannya, dan membuat tungku besar di belakang Hao Bai bersinar. Tidak hanya itu, muncul sesuatu seperti jarum yang banyak di belakang lelaki itu. Dan dia mengambil salah satu jarum itu lalu mendekati Hao Bai. Lelaki itu menusukkan salah satu jarumnya di bahu kanan Hao Bai. Hal itu membuat kepala Hao Bai tidak bisa bergerak dan Hao Bai tidak bisa mengeluarkan suaranya. Tidak hanya itu saja, lelaki itu mulai menusukkan jarum-jarumnya ke seluruh tubuh Hao Bai dan membuat Hao Bai tidak bisa melakukan apapun. Setelah itu dengan jarum terakhirnya, lelaki itu maju mendekati Hao Bai sambil memegang leher Hao Bai. Lelaki itu berkata jika mutiara naga hitam adalah miliknya. Tetapi ketika dia ingin menusukkan jarumnya di leher Hao Bai, ada kertas jimat yang melayang ke arahnya dan membuat jarum itu terpental. Ternyata itu adalah Toism yang berada di gua tadi. Toism itu sudah mengalahkan semua murid lelaki tadi dan mulai masuk ke dalam ruangan di mana Hao Bai ditangkap. Ketika lelaki yang menangkap Hao Bai menyerang Toism itu dengan pedang, Toism itu langsung berkata jika dia datang untuk membantunya menyempurnakan mutiara naga hitam. Ternyata yang menangkap Hao Bai adalah ketua faksi He, di mana dia adalah guru surgawi dari faksi Yin Chang, pembela diri yang tak terkalahkan di dunia, dengan murid terbanyak dan kekuatan mental yang terkenal. Toism itu kembali masuk lebih dalam ke ruangan itu sambil mengoceh.
Ketua faksi He itu mengetahui siapa Toisem itu. Dia adalah Xiao Yaozi dari fraksi aliran kebenaran. Yaozi masih bertingkah santai. Dia tidak memperdulikan pedang ketua faksi He yang masih setia di belakangnya. Yaozi terus mengoceh mengenai mutiara naga hitam dan lain sebagainya, sehingga membuat fokus ketua faksi He mengarah kepadanya. Sebelumnya Yaozi sudah menggunakan kekuatannya untuk membuat boneka kertas dan menyuruh boneka itu untuk diam-diam mencabut semua jarum dari tubuh Hao Bai. Dan ketika semua jarum sudah terlepas, Yaozi menggunakan benda di sana untuk diledakkan dan mengalihkan perhatian ketua faksi He tadi. Sedangkan dia sudah bersama Hao Bai dan menyelamatkan lelaki itu. 不好意思，手滑了一下。逍遥子，中计了吧？天雷符，你 Yaozi memanfaatkan ledakan itu untuk membawa Hao Bai pergi dari sana. Walaupun sempat diserang beberapa kali menggunakan pedang milik ketua faksi He, Yaozi bisa melawan dan menghindarinya. Kemudian benar-benar pergi dari sana. Ketua faksi He yang melihat itu tentu saja geram. Dia membebaskan semua muridnya yang tidak bisa bergerak karena ulah Yaozi dan menyuruh mereka untuk mengejar Yaozi dan Hao Bai. Hao Bai dan Yaozi kabur dari tempat itu dengan cara bersembunyi di dalam kereta jerami yang ditari oleh kerbau. Setelah dirasa aman mereka keluar dari sana. Hao Bai langsung memperkenalkan dirinya dan berterima kasih kepada Yaozi karena sudah menyelamatkan dirinya. Dirinya juga berkata akan membalas budi suatu saat nanti. Setelah mengatakan itu, Hao Bai langsung berjalan pergi dari sana. Yaozi yang melihat Hao Bai terburu-buru pergi segera mengejar lelaki itu. Entah kenapa mereka berdua malah kejar-kejaran. Hao Bai ingin menjauhi Yaozi. Sedangkan Yaozi yang tidak ingin lelaki itu terburu-buru pergi. Yaozi bahkan harus menggunakan triknya untuk membuat Hao Bai berhenti dan mendengarkannya. Yaozi kembali bertanya kenapa Hao Bai terburu-buru pergi begitu saja. Hao Bai yang kakinya terikat karena trik Yaozi hanya menjawab jika dia ingin menyelamatkan temannya. Yaozi yang mendengar itu berkata jika Hao Bai jangan menyelamatkan temannya dulu, karena dirinya yang sekarang melindungi diri sendiri saja tidak bisa. Yaozi meminum araknya dan menjelaskan jika sekarang Hao Bai membawa mutiara naga hitam di dalam tubuhnya, dan takutnya Hao Bai tidak akan bisa hidup sampai 30 hari. Hao Bai yang mendengar itu tidak percaya begitu saja. Yaozi melepaskan ikatan di kaki Hao Bai dan kembali menjelaskan kembali. Mutiara naga hitam mengumpulkan energi 9 naga, dan tubuh kecil Hao Bai tidak akan bisa menahannya. Hao Bai yang mendengar itu terlihat menyepelekan perkataan Yaozi. Hao Bai kembali bangkit dan berjalan menjauhi Yaozi menuju ke tempat yang ingin dia tuju. Yaozi kembali mengikuti lelaki itu dan berkata jika dia tidak berbohong kepadanya. Segel menjadi hitam, darah menjadi mengalir di tubuh dan membuat tubuh tidak terkendali. Hao Bai terlihat sangat kesal dengan Yaozi. Dia langsung berteriak jika dia tidak mempunyai uang dan akan membalas semua bantuan yang sudah dia dapatkan tadi. Sekarang yang dia inginkan hanyalah ingin pergi untuk menyelamatkan temannya. Sambil menampakkan wajah sedihnya, Hao Bai berkata jika dia dan Hu Jian sudah terikat persaudaraan. Mereka semua tumbuh bersama sejak kecil, dan dia yang membawa lelaki itu pergi kemarin. Yaozi yang mendengar itu langsung menenangkan lelaki itu dan menghiburnya. Tapi tanpa disangka, Hu Jian muncul dan berjalan melewatinya. Dia tidak sendirian tetapi bersama dengan seorang wanita yang menaiki kerbau di belakangnya. Wanita itu bernama Aimu. Aimu adalah gadis yang mereka temui di suatu tempat seperti bar saat mereka berada di perjalanan kemarin. Ternyata Aimu adalah orang yang menyelamatkan Hu Jian.
Aimu menemukan Hujian yang pingsan di tepi sungai di gunung. Hao Bai yang mendengar itu langsung berpikiran jika Hujian hanyut ke sungai dari dalam gua waktu mereka melihat naga itu. Hao Bai langsung berterima kasih kepada gadis itu. Hujian bertanya kenapa waktu dia bangun dari pingsannya, dia tidak melihat Hao Bai dimanapun. Hao Bai menjawab pertanyaan itu dengan bualannya. Dia berkata setelah Hujian dipukul sampai terbang dan pingsan, dia sangat marah dan memukul monster itu dengan satu tangan sampai terjatuh ke tanah. Monster itu juga dia bunuh. Tidak hanya itu, Hao Bai kembali membual dengan berkata jika tiba-tiba datang kawanan bandit yang ingin menangkapnya. Entah kenapa Yao Zi ikut serta dalam bualan Hao Bai. Dia berkata jika itu adalah pasukan lapis baja. 全靠嘴杀敌，你猜怎么着？怎么着？就在我砍翻的所有人，是铁甲军呢。小爷我当时就怒了。 Hao Bai kembali melanjutkan ceritanya. Di sana dia menceritakan jika dia menebas seluruh orang di sana. Tetapi datang seorang penjahat dan menjatuhkannya. Cerita tidak sampai di situ. Hao Bai langsung berkata jika dia tiba-tiba sudah ada di faksi Yin Chang. Penjahat yang bersekongkol melawannya dan mengikutinya. Kemudian penjahat itu mengatakan mengenai mutiara naga hitam atau apalah itu. Hao Bai kembali berkata jika waktu itu dia tidak terlalu mendengarkan. Dia berusaha melepaskan ikatannya dan memukul dengan keras wajah penjahat itu. Bahkan dia juga membuat keributan besar dengan faksi Yin Chang. Yao Zi yang mendengar semua cerita itu hanya menguap dan mendengarkannya dengan malas. Setelah mengatakan semua itu, Hao Bai bertanya kepada Aimu kemana perempuan itu akan pergi. Aimu berkata jika dia akan pergi ke Chang'an. Hao Bai langsung menawarkan Aimu untuk pergi bersamanya karena dia juga akan berjalan ke arah sana. Hao Bai beralasan jika mereka bisa saling melindungi. Yao Zi yang mendengar itu langsung mencemooh Hao Bai. Lelaki itu berkata jika Hao Bai saja sedang sekarat dan jika tidak ingin mati, Hao Bai harus pergi bersamanya ke Kunlun. Setelah itu keduanya kembali berdebat sampai ada seseorang yang datang dan berkata jika mereka tidak bisa pergi kemanapun. Ternyata yang mendatangi mereka adalah sekelompok kecil pencuri. Mereka terdiri dari 3 orang. Hao Bai yang dari tadi membual mengenai kehebatannya merasa bingung. Apalagi ada Aimu di depannya. Mau tidak mau Hao Bai mengambil pedangnya dan maju ke depan untuk melawan ketiga pencuri itu. Hao Bai hanya berhasil menahan satu pencuri agar tidak mendekati temannya. Tetapi itu juga dia berhasil didorong mundur oleh pencuri itu. 小心！看我！急急如律令！ Ketika ketiga pencuri itu kembali ingin melayangkan senjatanya ke arah Hao Bai, Yao Zi mengeluarkan triknya. Dia melayangkan kertas berbentuk manusianya dan membuat ilusi dirinya tetapi dengan badan yang sangat besar. Ketiga pencuri yang melihat itu langsung kabur menyelamatkan dirinya karena ketakutan. Sedangkan Hao Bai yang sendiri tadi memeluk kaki Aimu langsung melepaskan diri karena gadis itu menyindirnya. Tapi ketika pencuri itu kabur, masakan yang dibuat Hujian matang. Mereka segera berkumpul di meja batu yang ada di sana dan memakan masakan Hujian. Semua menikmati masakan itu. Bahkan mereka memuji bakat masak Hujian yang sangat hebat. Di tempat lain seperti di suatu aula kerajaan, ada 2 orang lelaki yang sedang bersujud di depan wanita yang duduk di singgasananya. Kedua lelaki itu sambil ketakutan berkata, jika pedang naga milik wanita itu masih perlu waktu setengah bulan untuk membuatnya. Wanita yang duduk di singgasananya itu berkata dengan santai, jika mereka menggunakan tungku pengorbanan, akan membuat api lebih membara. Setelah mengatakan itu, dia mengkode anak buahnya untuk membawa salah satu orang itu untuk menjadi korban di tungku itu. Dengan cara memasukkan orang itu ke dalam kobaran api.
Wanita itu juga berkata jika dia hanya memberi waktu 5 hari saja untuk membuat pedang naga itu. Lelaki yang mendengarnya langsung mengiyakan karena dia tidak ingin mati seperti temannya. Setelah itu salah satu jenderal di sana berkata jika Jenderal Tie menemukan mutiara naga hitam. Orang itu mengetahui kabar itu dari mata yang berjalan dan masuk ke dalam topengnya. Wanita yang mendengar informasi itu langsung memerintahkan jika Jenderal Tie bisa membawakan mutiara naga hitam kepadanya, dia akan memberikannya kematian yang bahagia. Di sisi lain, Hao Bai dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini mereka menggunakan kereta kuda sebagai transportasi mereka. Yao Zi yang melihat hujan tiba-tiba turun berkata jika itu adalah kejadian yang aneh. Tetapi hal itu Hao Bai langsung menjawab jika itu tidak ada yang aneh karena di daerah pegunungan memang seperti ini. Setelah itu Hao Bai dan Yao Zi kembali berdebat mengenai mutiara naga hitam. Di sana Yao Zi juga kembali membujuk Hao Bai agar mengikutinya ke Kunlun. Bahkan Yao Zi juga berkata jika orang lain mungkin tidak sebaik dirinya. Bisa saja orang lain menangkap Hao Bai dan membunuhnya dengan cara yang sadis untuk mengambil mutiara naga hitam itu. Yao Zi juga berkata dia akan tetap membawa Hao Bai karena dia mempunyai banyak cara untuk memaksa lelaki itu ikut bersamanya. Keduanya terus berdebat sampai mereka kelelahan. 幸亏阿依木姑娘不是个求仙的，要不小心为上。你这宝贝啊，不知道有多少人盯着。 Ketika semuanya tidur, Yao Zi berkata kepada Hao Bai jika dia akan memberitahu mengenai jimat-jimat yang sedang dia buat sekarang. Tidak buruk untuk Hao Bai mempelajarinya. Yao Zi menjelaskan jika dunia ini dipenuhi ambisi. Jalan panjang menuju keabadian dan tidak hanya monster yang menginginkannya. Hal yang paling menakutkan adalah banyak makhluk semi peri yang sangat ingin berkultivasi menjadi makhluk abadi. Hao Bai sekarang adalah harta karun kultivasi abadi, dan mereka tidak akan melepaskannya. Sebelum menyingkirkan mutiara naga hitam, Yao Zi ingin Hao Bai belajar darinya untuk mempertahankan diri. Hao Bai masih tidak percaya dengan omongan Yao Zi. Bahkan dirinya menuduh Yao Zi adalah penipu. Yao Zi langsung menyangkal hal itu. Dia berkata jika monster dan hantu takkan membiarkannya pergi. Di pedalaman gunung dan hutan tua ini, sangat mudah melihat hal-hal kotor seperti monster. Setelah mengatakan hal itu, kereta yang ditumpangi mereka berhenti dan orang di luar berkata jika ada monster putih. Yao Zi langsung turun dan mengambil kompasnya. Yao Zi harus mengejar monster itu. Tetapi sebelum pergi, dia memberikan jimat yang dia tulis tadi. Yao Zi berkata jika jimat itu bisa menyelamatkan hidup Hao Bai di saat kritis. Yao Zi menyuruh Hao Bai dan yang lainnya untuk pergi jauh ke timur dan dia akan menyusulnya. 这张符给你，关键时刻可以保你性命。你们一路往东走。30天之内，昆仑玉龙口等我。 Setelah Yao Zi pergi, Hao Bai langsung menyuruh kusir kereta kuda itu untuk segera pergi agar mereka bisa sampai ke tempat peristirahatan. Hao Bai tidak menuruti perintah Yao Zi untuk membawa jimat itu, dan malah membuangnya. Jimat yang dibuang itu bereaksi dan muncul boneka jimat dari sana dan terbang ke suatu tempat. Hao Bai, Hujian, dan Aimu sudah sampai di tempat tujuan mereka. Mereka bertiga turun dan langsung melihat suatu jalan yang biasa disebut langit garis depan. Aimu berkata jika setelah jalan ini, seharusnya mereka akan menemukan sekte pedang di sana. Mereka segera melanjutkan perjalanan mereka sebelum matahari menjadi gelap. Di perjalanan itu, Hao Bai sempat bertanya kenapa Aimu bisa menjelajahi dunia ini sendirian. Aimu yang mendengar pertanyaan itu, raut wajahnya langsung berubah. Walaupun begitu, dia masih mau menjawab pertanyaan Hao Bai. Gadis itu berkata ketika dia masih kecil, suatu hari ada kawanan orang tua yang tiba-tiba masuk ke rumahnya.
Mereka membakar dan menjara rumahnya, dan juga membunuh orang tua Aimu. Aimu selamat dari bencana itu, bertemu dengan ayah angkatnya dan kabur. Ayah angkatnya lah yang merawatnya sampai dewasa. Tetapi sekarang ayah angkat Aimu sakit parah, dan Aimu berpergian untuk menemukan obat agar ayahnya bisa sembuh. Hao Bai langsung mengingat jika orang Tujue adalah orang yang sedang dilawan para prajurit. Aimu menjelaskan jika suku Tujue tidak hanya menyerang perbatasan Sengtang. Mereka juga membunuh dan menjara wilayah padang rumput. Mendengar penjelasan Aimu, Hao Bai berjanji jika dia sudah sampai di Jalan Hangu, dia akan melawan suku Tujue dan membalaskan dendam gadis itu. Hujian akhirnya berbicara. Dia tidak tahu apakah ayah Hao Bai akan membiarkan mereka untuk pergi ke garis depan setelah mereka sampai di Jalan Hangu. Mendengar hal itu, Hao Bai menjawab jika dia tidak memerlukan persetujuan ayahnya. Dia akan pergi ke garis depan sendiri dan melenyapkan musuh. Semua obrolan mereka terhenti saat mereka melihat segerombolan prajurit dengan pakaian lengkap dan tombak menghadang mereka. Sedangkan di belakang ketua faksi He dan muridnya sedang menunggangi kuda bermaksud mengejar Hao Bai dan Xiao Yaozi. Di sana mereka menemukan mayat ketiga pencuri yang berdiri di pinggir jalan. Ketua faksi He menancapkan jarumnya ke tangan salah satu mayat itu dan membuat mayat itu mengeluarkan asap hitam lalu ambruk ke tanah. Ketua faksi He berkata jika mayat itu hanya teknik manipulasi mayat rendahan. Dilihat dari jimatnya, harusnya ini berasal dari aliran keabadian. Teknik keabadian adalah teknik terlarang yang dapat menyebabkan orang kehilangan akal sehatnya, lalu menjadi hantu. Di sana ketua faksi He menjelaskan jika dahulu kala, ada sekte kuno yang mengajarkan keabadian dan jatuh dalam kejahatan karena menciptakan teknik keabadian itu. Karena teknik itu terlalu mengerikan, sekte mereka telah menyegel teknik rahasia itu. Selama ribuan tahun juga jarang muncul. Dan sekolah yang dimaksud adalah Xiao Yaozi yang mereka kejar sekarang, yang dimana merupakan keturunan sekte kuno itu. Teknik bela diri mereka disebut sekte agung. Sekte agung bukanlah sekte penyihir atau kultivator abadi biasa. Mereka diam-diam menjadi nadi naga. Teknik keabadian itu adalah teknik yang misterius dan tak dapat diprediksi. Jadi semuanya harus waspada. Ketua sekte He langsung menyuruh semua muridnya untuk kembali mengejar Xiao Yaozi dan Hao Bai sebelum mereka pergi terlalu jauh. Di tempat lain, Yaozi masih mengejar monster putih yang muncul tadi. Tetapi saat tiba di atas bukit batu, dia malah bertemu dengan ketua faksi He bersama murid-muridnya. 跑哪里去了？啊！ Yaozi yang melihat itu segera berkata jika dia tidak ada waktu untuk bermain-main dengan mereka dan dia terburu-buru. Ketua faksi He yang mendengar itu langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Yaozi dan tidak membiarkan lelaki itu pergi dari hadapan mereka. Yaozi berkata jika mutiara naga hitam lahir itu bukanlah berkah melainkan kutukan. Ketua He itu tidak mendengarkan perkataan Yaozi. Dia malah terus menanyakan di mana mutiara naga hitam itu. Yaozi kembali menjelaskan jika seperti pepatah, kekacauan dunia karena dibagi 9 nadi naga. Sekarang mutiara naga hitam lahir, dan seluruh dunia ini takutnya akan runtuh. Ketua He tidak peduli dengan hal itu. Yang dia pedulikan adalah kelahiran inti Yin dan Yang, yang akan dimurnikan untuk menjadi keabadian. Yaozi yang mendengar itu tentu saja kesal. Yaozi masih terus menjelaskan mengenai apa yang dia tahu. Tetapi Ketua He menganggap itu hanyalah omong kosong belaka, lalu menyerang lelaki itu. Yaozi lalu menggunakan tekniknya untuk pergi dari sana dan menjauhi Ketua He. 贺龙鸣。
Di tempat Hao Bai, sekarang mereka bertiga dikelilingi oleh pasukan musuh. Hao Bai yang melihat pemimpin pasukan itu terkejut, karena pemimpin itu adalah orang yang sama yang melawan naga kemarin, dan dia masih hidup. Pemimpin itu menyuruh pasukannya untuk maju dan menyerang ketiganya. Aimo yang melihat itu langsung melemparkan bom asap. Mereka bertiga sekarang bersembunyi di balik kain yang menyamarkan mereka. Mereka hanya berharap agar pasukan itu tidak menemukan mereka bertiga sekarang. Semua pasukan itu mulai mencari di mana Hao Bai dan yang lainnya bersembunyi. Jenderal pasukan itu juga turun ikut mencari. Sampai dia berhenti di suatu tempat dan mencium sesuatu. Jenderal itu berkata jika hanya orang mati yang bisa terdiam sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, dia menebaskan pedangnya ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah tempat di mana Hao Bai dan yang lainnya bersembunyi. Ketiganya mulai bersiap di tempatnya. Bahkan Aimo juga mengeluarkan pedang kecil yang entah dari mana. Hujian terlempar ke belakang karena jenderal itu, dan membuat wajahnya penyok. Hao Bai yang melihat itu juga mencoba untuk menyerang jenderal itu. Tetapi saat dia mengayunkan pedangnya ke leher jenderal itu, pedang itu tidak bisa menembus pakaian sang jenderal. Hao Bai mundur ke belakang karena itu. Bahkan dia sekarang terus mundur ke belakang karena serangan dari jenderal itu. Hao Bai sudah terpojok dan melihat kedua temannya yang sedang melawan pasukan musuh. Untung saja Hao Bai bisa menghindar dari serangan jenderal itu. Dari arah sepatu Hao Bai, kertas jimat yang berbentuk manusia itu muncul. Kertas jimat itu menempel di dahi Hao Bai dan mengendalikan gerakan Hao Bai agar bisa melawan jenderal itu. Bahkan jimat itu bisa memberikan kekuatan kepada Hao Bai dan berhasil memukul jenderal itu sampai dia terpental ke belakang. Hao Bai yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya bergerak menyerang jenderal itu. Dia bisa membuat pedang jenderal itu terlempar dan memukul mundur jenderal itu. Tetapi lawannya bisa meraihnya dan mencekiknya. Jenderal itu juga melepaskan jimat yang ada di dahi Hao Bai dan membuangnya. Hao Bai terus berusaha melepaskan dirinya dari cekikan lawannya itu. Apalagi dia melihat jika kedua temannya itu sudah terpojok dan terkepung oleh pasukan prajurit lawan. Di kota, seorang laki-laki tua yang dipanggil guru nasional oleh Xiao Juxi sedang melakukan meditasi dan berlatih. Lelaki tua itu merasa terganggu dengan kedatangan Xiao Juxi yang menyiapkan teh untuk lelaki itu. Juxi yang ditegur tentu saja kalang kabut dan langsung meminta maaf. Tetapi lelaki tua itu malah memukul Juxi berkali-kali, sampai membuat Juxi tidak sadarkan diri. Setelah itu ada burung yang datang ke arahnya. Burung itu seperti memberikan surat kepada lelaki itu. Setelah membaca surat yang dibawa burung itu, lelaki itu tertawa gembira. Ternyata surat itu berisi mengenai mutiara naga hitam yang sudah ditemukan. Lelaki itu lalu menyuruh orang di sana untuk mengikutinya, untuk mendapatkan mutiara naga hitam. Besoknya mereka pun melakukan perjalanan. Seseorang yang mengumumkan perjalanan guru nasional itu menyuruh semua orang yang ada di jalan untuk menyingkir. Lelaki itu disebut guru nasional itu pergi dengan menggunakan kereta yang sangat mewah dan besar. Bahkan kereta itu ditarik oleh hewan yang seperti monster, yang mempunyai gading yang panjang, dan mulutnya yang harus ditutupi oleh besi. Orang-orang yang melihatnya tentu saja langsung menyingkir dan memberikan jalan. Tentu saja menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Kembali ke Hao Bai, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan membuatnya bisa melepaskan diri dari cekikan jenderal itu.
Hao Pai juga bisa melenyapkan jenderal itu dengan kekuatan yang muncul di tangannya. Untung saja Hao Pai bisa kembali ke bentuk semula setelah mengalahkan jenderal itu. Dan Hao Pai hanya tertawa canggung dan berkata ke arah Aimu, jika dia itu sangat hebat seperti yang sudah dia katakan sebelumnya. Di tengah hutan, Yao Xi duduk di bawah pohon dan menyalakan api unggun karena hujan tiba-tiba turun. Monster putih yang dia kejar juga masih terbang di sekelilingnya sambil tertawa. Monster itu bertanya kenapa Yao Xi mengejarnya. Yao Xi yang mendengar itu menjawab, bukankah monster itu yang menuntunnya ke hutan? Yao Xi mencoba untuk menyerang monster putih itu dengan jimat, tetapi jimat itu tidak berefek apapun. Yao Xi yang masih penasaran dengan monster putih itu, segera bangkit dan kembali mengejarnya. Sedangkan monster putih itu kembali kabur sambil berkata, jika dia adalah teman baik Yao Xi. Selama ribuan tahun mereka selalu berteman baik. Setelah berjalan beberapa lama, mereka akhirnya sampai di suatu kampung. Mereka memutuskan untuk menepi ke sebuah kedai dan makan di sana. Ternyata ada rombongan kereta kuda datang. Kereta itu seperti membawa sebuah barang yang sangat besar di kereta itu. Nona muda yang ada di kereta itu tiba-tiba turun karena dia ingin makan. Nona muda itu duduk di meja bersama Huo Bai dan yang lainnya. Nona muda itu terlihat begitu sombong dan meletakkan semua bekal makanannya yang enak di meja itu. Hao Pai tentu saja kesal. Dia lalu menegur gadis itu, mereka pun berdebat mengenai hal itu. Komandan langsung memperingati nona muda mereka agar terus menjaga identitas mereka di luar. Tetapi nona muda itu masih terus sombong dan memamerkan kekuasaannya. Dia juga berkata jika kereta yang mereka bawa itu akan dikirim ke istana. Hao Pai yang mendengar itu menjadi tambah kesal. Dia berkata memang apa hebatnya kalau mengirimnya ke istana. Bahkan lelaki itu berkata akan mengajar nona muda itu karena kesombongannya. Komandan Nasung yang mendengar itu langsung menengahi. Dia menghalangi Hao Pai dan memperingati lelaki itu agar tidak mengambil satu langkah pun. Tetapi nona muda itu kembali berkata, jika tidak perlu ditakutkan karena lelaki di depannya adalah pengemis. Aimu yang sendiri tadi diam akhirnya berbicara. Dia berkata jika saat menelusuri dunia, jangan makan sembarangan dan jangan berkata sembarangan. Tetapi nona muda itu masih terus membanggakan sekte Tang mereka yang hebat. Tetapi entah kenapa, saat melihat gelang milik Aimu, nona muda itu terlihat berbeda. Dia seperti tergagap dan tidak bisa membalas perkataan Aimu. Nona muda itu bernama Tang Moli. Ternyata Moli terkena jurus ilusi milik Aimu. Moli terlihat seperti ketakutan dan menyeru Aimu menjauh. Padahal Aimu sendiri tadi hanya duduk dan tidak melakukan apapun. Tanpa mereka ketahui, kemarahan Hao Pai memicu mutiara naga hitam di dalam dirinya bereaksi. Dan itu membuat sesuatu yang dibawa sekte Tang itu juga bereaksi dan berakhir mengamuk. Ternyata itu adalah monster, seekor binatang gunung yang memakan orang. Binatang gunung itu berhasil keluar dari kandang dan membuat semua orang yang ada di sana kalang kabut melarikan diri. Binatang gunung bernama naga Unicron itu berbentuk seperti singa dengan sisik yang berwarna hijau di tubuhnya. Moli yang melihatnya langsung menyuruh Komandan Zhong dan yang lainnya untuk segera menangkap naga Unicron itu. Naga Unicron itu tampak marah itu melompat dan menyerang Moli. Untung saja Hao Pai berhasil mengubah dirinya ke mode naga dan tepat waktu menyelamatkan gadis itu. Dengan tangannya dia menahan naga itu dan membantingnya ke tanah.
Bahkan naga itu sampai terdorong ke belakang dan menabrak stand penjual di seberang kedai. Pengawal sekte Tang langsung membentuk formasi untuk melindungi nona mereka. Ketika naga Unicron itu kembali bangkit dan mengamuk. Sedangkan Hu Jian yang baru pertama kali melihat Hao Bai di mode naga ini, menyentuh wajah temannya yang bersisik dan menanyakan apa yang terjadi. Hao Bai tidak menjawab apapun karena dirinya seperti terengah-engah menahan semua amarah dari tubuhnya. Komandan Song langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk segera bersiap melawan binatang itu. Mereka mengeluarkan senjata mereka yang berupa panah besar dan menembakkannya kepada binatang itu. Tentu saja naga Unicron itu menggeliat kesakitan karena badannya terkena tombak yang dilontarkan pasukan itu. Tetapi naga Unicron itu tidak diam saja. Dia masih bisa bergerak dan menghancurkan senjata itu. Hao Bai dari tadi mencoba memendam amarahnya berteriak kencang. Dia kemudian maju dan menghajar binatang buas itu. Bahkan dia sampai mendorong Komandan Song yang mencoba menghalanginya. Hao Bai menarik rantai yang terhubung dengan tombak yang menancap di tubuh naga Unicron itu. Hao Bai menggunakan rantai itu untuk membanting naga Unicron itu ke tanah. Tidak hanya itu, Hao Bai tidak membiarkan naga Unicron itu untuk menyerang balik. Dia segera melompat ke arah naga Unicron itu. Hao Bai memukul berkali-kali ke tubuh naga Unicron itu dan membuat naga Unicron itu mati. Tentu saja semua tindakan Hao Bai membuat orang-orang di sana terkejut. Apalagi Hao Bai yang berubah di mode naga ini. Setelah pertarungan itu, Hao Bai kembali menjerit. Tubuhnya perlahan berubah ke mode manusia yang tergeletak di tanah. Hao Bai pingsan karena kelelahan. Orang-orang yang masih bertahan di sana menjadi tahu jika Hao Bai dirasuki oleh mutiara naga hitam. Mereka mulai menyerang Hao Bai yang pingsan untuk mengambil mutiara itu dari tubuh Hao Bai. Tentu saja Ai Mu yang melihat itu tidak membiarkan Hao Bai diserang begitu saja. Dia melemparkan sesuatu ke udara dan membuat banyak asap yang menyelimuti tubuh Hao Bai dan Hu Jian. Hao Bai sekarang kembali dikendalikan oleh boneka jimat dan berlari menghindari orang-orang yang menyerangnya. Ai Mu dan Hu Jian langsung mengikuti kemana Hao Bai pergi. Tanpa diduga, Molly juga mengejar ketiganya karena dia merasa Hao Bai harus bertanggung jawab mengenai binatang gunung yang dia bawa yang mati karena Hao Bai. Di belakang keempat orang itu, para penjahat yang menginginkan mutiara naga hitam itu berlarian mengejar mereka. Mereka berempat berlari melintasi batu-batu gunung yang ada di sana. Mereka berlari sambil berusaha menghindari lemparan senjata dari gerombolan penjahat itu. Mereka terus berlari sampai mereka sampai di ujung tebing di mana di bawah mereka adalah sungai yang sangat deras. Hao Bai, Ai Mu dan Molly berhasil menghentikan langkahnya tepat di tepi tebing itu. Tetapi mereka harus tercebur ke dalam sungai karena Hu Jian yang tidak bisa menghentikan lajunya, lalu menabrak mereka bertiga. Di tempat lain, di mana ada wanita yang duduk di singgasananya. Akhirnya pedang yang dia minta sudah jadi, dibuat sesuai dengan keinginan dirinya. Wanita itu tersenyum sinis dan berdiri dari singgasananya, berjalan mendekati penempa pedang yang membuat pedangnya itu. Wanita itu berkata darah yang segar. Hanya mereka yang berkorban dengan darah bisa disebut hebat, apalagi darah segar. Pedang besi hitam itu memiliki reputasi ayah penempa pedang itu. Wanita itu mengambil pedang itu dan bertanya, bagaimana penempa pedang itu berterima kasih kepada ayahnya. Pria penempa pedang itu menjawab dengan ketakutan
dan memohon kepada jenderal untuk membunuhnya saja. Tetapi wanita itu tidak membunuh lelaki itu. Dia hanya berkata jika mati itu mudah dan hidup itu sulit. Setelah mengatakan itu, wanita itu menyuruh orang yang ada di sana untuk mengikutinya. Mereka akan pergi untuk mencari mutiara naga hitam. Di dalam pingsannya, Hao Bai bermimpi mengenai semua orang dan makhluk yang pernah dia lawan, seperti naga hitam, jenderal, dan naga unikron itu. Di sana dia juga seperti bertemu dengan ibunya yang meminta tolong dan dibawa pergi oleh sesuatu. Bahkan dia juga memimpikan Aimu yang tidak bisa tolong dan menghilang begitu saja. Hao Bai bangun dengan terengah-engah karena mimpi itu. Sekarang Hao Bai dan yang lainnya sedang berada di sebuah perahu. Di sana Hao Bai seperti tidak mengingat apapun mengenai binatang buas yang sudah dia lawan itu. Molly yang mengetahui jika Hao Bai sudah bangun, langsung masuk ke dalam dan berteriak kesal ke arah laki-laki itu karena Hao Bai sudah membunuh binatang gunung miliknya. Molly juga meminta Hao Bai untuk ganti rugi karena itu. Molly juga berkata jika dia akan meminta bayaran yang sangat tinggi kepada Hao Bai, karena dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk binatang gunung itu dan perahu yang dia tumpangi. Di sana ternyata mereka berpisah dengan Hu Jian. Aimu langsung berkata jika Hu Jian tidak akan dalam bahaya karena lelaki itu tidak mempunyai mutiara naga hitam. Setelah mengatakan itu, Aimu langsung bangkit dan menyodokkan sup ikan yang telah masak ke dalam mangkok dan memberikannya kepada Hao Bai agar lelaki itu tetap hangat. Hao Bai segera menerima mangkok itu dan memakan makanan itu. Molly yang melihat itu semua entah kenapa terlihat kesal. Molly sampai berkata akan membuat kedua orang di depannya itu mati ketika mereka sudah sampai di sekte Tang. Pemilik perahu yang mereka sewa hanya tertawa menanggapi ocehan Molly dan malah menggodanya. Mereka masih berlayar sampai malam hari. Udara di sana sangat dingin. Molly yang berada di depan tidak mau bertukar dengan Aimu. Walaupun tubuhnya sudah menggigil karena dia tidak mau satu tempat dengan Hao Bai. Di dalam, Aimu bertanya kepada Hao Bai mengenai Hao Bai yang mengigau dan memanggil ibunya. Hao Bai menjelaskan jika ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Aimu yang mendengar itu langsung menghibur Hao Bai dan berkata, jika kata ayah angkatnya mengatakan jika orang meninggal, akan ada 6 reinkarnasi. Hao Bai hanya berdehem pelan dan menanyakan seperti apa ayah angkat Aimu. Aimu berkata jika ayah angkatnya tahu segalanya, mengajarinya banyak hal, sangat ketat dan tidak mentolerir kesalahan. Tapi setelah dia berpergian, mereka jarang bertemu. Hao Bai juga berkata jika dia dan ayahnya jarang bertemu. Ayah Hao Bai adalah prajurit kecil dan ketika masih kecil, ayahnya pergi bersama pasukan di Nanzhao. Kemudian ayah Hao Bai dipromosikan dan dipindah ke Jalan Hanggu, dan sudah 5 tahun tidak pulang. Keduanya terus melanjutkan obrolan mereka sampai mereka memutuskan untuk beristirahat karena hari sudah malam. 太好了！你早点休息吧，以后还不知道有什么凶险呢。行。 Mereka masih terus berlayar sampai pagi. Aimu membangunkan Molly yang tertidur dan memberikannya ikan bakar sebagai sarapan. Tetapi bukan ketenangan pagi yang mereka dapatkan. Molly dan Hao Bai kembali bertengkar. Molly masih terus membahas mengenai binatang gunungnya yang mati karena Hao Bai dan akan membawa lelaki itu ke sekte Tang. Molly juga berkata jika dia akan menyiksa Hao Bai dengan berbagai cara. Tak berapa lama setelah itu, mereka telah sampai di tepi daratan. Pelayar yang mereka sewa mengatakan jika mereka bisa menyusuri jalan di depan mereka, mereka akan sampai di jalan kota. Mendengar hal itu, Hao Bai dan Aimu langsung turun dari kapal dan meninggalkan Molly sendirian di belakang. Molly yang melihat itu tentu saja langsung berlari menyusul keduanya.
Di sepanjang jalan, Molly terus bergumam mengenai ganti rugi dan semacamnya. Hao Bai dan Aimo tidak memperdulikan gadis itu dan terus berjalan menjauh, meninggalkan gadis itu di belakang. Molly kembali dibuat kesal karena itu. Dia terus berbicara dan mengatakan jika pamannya dapat membunuh kedua orang itu dengan mudah. Di tengah ocehan Molly, Hao Bai dan Aimo merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tempat yang mereka lewati ini. Benar saja, orang di sana yang semula hanya melakukan pekerjaannya yaitu menempa besi, langsung serentak bergerombol dan mengepung mereka. Molly masih dengan sifat sombongnya. Dia berteriak kalau dia adalah nonamu datang dan ayahnya akan menghajar mereka semua jika mereka bermain-main dengannya. Tetapi setelah itu Molly ketakutan karena salah satu dari mereka berkata jika ayahnya tidak akan tahu karena mereka akan membunuhnya. Ternyata orang-orang itu mengetahui mengenai mutiara naga hitam dan ingin mengambilnya. Hao Bai berkata mereka bisa mendapatkannya, tetapi mereka harus membebaskan Aimo dan Molly. Tetapi mereka tidak mau karena mutiara naga hitam akan sangat mahal jika dijual dan tidak membiarkan berita itu tersebar. Ketika orang-orang itu ingin menyerang, Molly melemparkan sebuah kantung yang berisi racun ke arah orang itu dan menyebabkan orang itu berteriak kesakitan. Masalah mereka tidak hanya itu. Ketua faksi He dan murid-muridnya juga datang. Ketua He berhasil membawa Hao Bai pergi. Tapi entah kenapa Molly refleks memegang tubuh Hao Bai dan membuatnya juga ikut terbawa. Sedangkan Aimo dia menggunakan bom asap untuk menghilang. Dan tertinggallah di sana para penjahat yang dikepung oleh murid-murid ketua faksi He. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Saksikan cerita selanjutnya dengan durasi 1 jam penuh. Like kalau suka, subscribe kalau suka. Oke, sekian, terima kasih.